Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Apapun yang kalian rencanakan, apapun yang kalian kerjakan, semoga dapat hasil yang baik. Kali ini terkait kabar terbaru dari Pak Jokowi. Sudah melaporkan para komplotan pembenci Roy Suryo CS. Kali ini ada kabar dari Abraham Samad yang memohon pada Pak Jokowi supaya tidak melaporkan Roy Suryo CS. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu ini Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renald SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun. Jadi kemarin kan ada nama Pak Rizal Fadilah, itu nggak ada, sudah. Jadi ada tambahan nama Pak ES, Egy Sujana, dan juga ada tambahan nama K itu Bu Kurnia. Wah ini, ya apa-apa, nanti masyarakat Indonesia biar menilai lah. Jadi seorang mantan presiden itu mempidanakan ya 2 ibu-ibu di sini, gitu kan gitu. Kenapa mempidanakan loh dia, mempidanakan Ibu Kurnia dengan Dr. Mas Roy, kalau tadi Tifa. Mas Roy pakai kata-katanya adalah nggak apa-apa biar masyarakat tahu bahwa seorang mantan presiden melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ini. Kenapa sih? Apa yang dimaksud dalam hal ini? Iya bagus, artinya kan sebenarnya kan kasus ini sampel. Benar kata Pak Jokowi, kasus ini sebenarnya sederhana. Kalau dari awal itu Pak Jokowi itu menunjukkan ini loh ijazah saya, wah dengan ramahnya itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Jadi dari situ mungkin jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda. Tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Yang paling mengkhawatirkan itu adalah sebetulnya tampil sebagai intelektual, tapi tidak peduli apakah itu silat lidah atau argumen ilmiah. Apakah itu logika atau omong kosong, tapi tampil betul-betul sebagai seorang pakar, ilmuwan, mengajukan argumen-argumen ilmiah, entah di media, entah di pengambilan kebijakan, padahal muslihat entah politik, entah korporasi itu menyelinap diam-diam. Ini yang mengkhawatirkan, ruang publik kita itu bising dengan ini, baik yang langsung terlihat di media massa. Coba saja, seakan-akan argumen ilmiah, tapi kalau diteliti, ad hominem, Anda tahu ad hominem, menyerang orang. Itu kesesatan logis menyerang orang itu. Yang lucu itu kan ada komentar bahwa kenapa sebagai bapak bangsa kok mengadukan rakyatnya. Ini perlu kita kasih pemahaman mungkin ya. Waktu Pak Jokowi masih presiden 10 tahun, dia diam saja memang. Karena posisinya sebagai presiden, mungkin pertimbangannya ya tadi sebagai bapak bangsa, masa mengadukan rakyatnya. Ini beda dengan Pak SBY kan,
Pak SBY waktu menjadi presiden ada 2 kasus yang diadukannya. Nah, jadi sekarang Pak Jokowi sudah posisinya sebagai rakyat biasa seperti kita. Jadi kalau kalian terus serang dengan cara yang biadab itu, ya ini jawaban beliau harus melalui ranah hukum. Karena dari sana nanti bisa dijelaskan di persidangan, bisa dicek ijazahnya, ada saksinya dari UGM, guru SMA, SMP. Kalau kemarin kalian minta ditunjukkan yang asli seperti apa, kalian juga nggak tahu. Kan sudah dikasih penjelasan. Verifikasinya sejak dari KPU, dari mana-mana, masa jadi dari wali kota sebagai presiden nggak ketahuan sama KPU dan lembaga lainnya. Itu kan sebenarnya sudah terlalu tidak masuk di akal. Tapi ya nggak apa-apa, ini akan dihentikan seperti ini karena nanti ya kalian siap-siap dipanggil. Siapa-siapa yang untuk Pak Jokowi itu ada 4, mungkin ada 40 kali kalau saya lihat ya. Nanti buktikan saja, di hasil itu harus kita terima nantinya. Nah silakanlah rekan-rekan yang kemarin nyerocos segala macam itu ya siap-siap untuk tidak bisa tidur nyenyak. Yaitu Jokowi, Gibran, Iriana, Paman Usman, dan lain-lainnya. Karenanya yang utama sekarang adalah tangkap, adili Jokowi, dan turunkan maksudkan ini bukan kritik. Yang kemudian juga kaji bahwa ijazah Gibran juga dugaan kuatnya palsu. Membangun daerah saja, apakah itu kabupaten kota, provinsi, apalagi negara gitu. Itu tidak bisa 1 periode, 2 periode oleh 1 presiden atau oleh 1 berkelanjutan gitu. Nah, perubahan itu yang dimaksud sekali lagi selalu dipelajari secara matang. Waktu kita jadi gubernur, tentu saja nanti kalau Pak Anies ini jadi presiden misalnya ya. Nah, bapak-bapak yang terhormat, yang mulia, dan dengan segala hormat tanpa mengecilkan eksistensi Anda semua. Saya jawab dulu dari mulai permintaan penggantian Wapres. Dari dulu sudah kita bahas berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali dengan yang lain-lain ya. Jadi ini kan masa tidak diingat prosesnya sampai menjadi Wapres itu pilihan Pak Prabowo yang sampai 5 kali meminta kepada Pak Jokowi. Jadi bukan kalian yang menentukan itu. Apalagi kalau 332 tambah yang lain-lain nggak tahulah 1000 atau 1 juta purnawirawan ABRI dibandingin 96 juta yang memilih melalui Pilpres. Jadi jangan dimarginalkan eksistensi rakyat ini. Pilihan rakyat ini nggak bisa kalian kerdilkan. Kalau kemarin kalian ngumpul dengan Anies, terus Pak Sutioso ngomong tentang kalau Anies jadi presiden nanti tidak mungkin semuanya dirubah dan sebagainya. Kapan mau jadi presidennya gitu kan? Ini udah lewat bos, tahun 2029. Ya nanti aja diurusin, jangan sekarang terus mau gantiin Gibran gitu kan. Pak Endro Priyono juga bicara soal masa kita berpendapat, boleh dong, ya boleh asal pendapatnya itu cerdas gitu. Ini kan pendapat menjadi menjadi kelasnya jadi kelas Sontoloyo gitu kan. Sampai bapak-bapak masa nggak lihat di medsos jadi dimarginalkan netizen seperti itu, masa nggak malu? Masa pensiunan jenderal, kolonel, marsekal segala macam menjadi seperti itu kan tidak baik buat kalian juga. Jadi hentikan saja situ, jangan merecokin berjalannya sebuah pemerintahan yang sedang menyusun sebuah visi yang baik untuk perubahan Indonesia. Bantuinlah yang baik-baik ini, jangan ngerecoki dari belakang. Ya, yang berikutnya tentang mundurnya Bung Hasan Nasbi dari juri bicara presiden itu juga mengejutkan juga itu. Kita tahu ini case-nya kan dari salah ngomong soal majalah Tempo yang lalu kan, yang dikirimin kepala babi itu Pak Hasan bilang dimasak aja. Jadi sebenarnya kan ya
kalau menurut saya ya celotehan itu ya celotehan geram juga kepada Tempo yang kita tahu menghantam pemerintah dan kita tahu siapa yang mendanai mereka itu kan isunya kan sudah kemana-mana, ada George Soros dan sebagainya, katanya seperti itu. Nah, kalau saya lihat langkah ini memang kurang bijak menurut saya. Kalau Pak Prabowo katanya kan masih menahan, belum tanda tangan. Ya, pergeseran gara-gara statement itu saya pikir agak tergesa-gesa. Karena sebagai leader, Pak Prabowo nggak bisa ikut larut dengan suara masyarakat ini. Kalau didengerin satu-satu kayak ini mah capek, Pak. Ini ya, 332 purnawirawan itu ya permintaan macam-macam. Mau dengerin yang 96 juta pemilih Bapak itu. Ya, pusing kepada kita. Yang jelas visi misinya dipegang saja, bagaimana mengeksekusi itu kan gitu. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.